Apa Gri kompol kemarin tuh? Aduh, itu yang bayi kalau kencing di tempat tidur ngompol itu mah ya. Komedi politik Agri Fanani hadir di YouTuber Nusantara. Ini rubrik terkeren abad ini. Teman-teman, saya akan luruskan. Ini banyak banget komentar di channel saya bahwa gelar perkara khusus hari ini harapannya ditahan. Enggak ya teman-teman ya, kalaupun ditahan itu bonus karena kebijakan dan pertimbangan penyidik. Tapi target untuk ditahan tentang adanya gelar perkara khusus hari ini rasa-rasanya atau sepertinya jauh dari harapan kita itu. Karena apa? Gelar perkara ini sebenarnya bisa ada bisa tidak. Karena diajukan oleh kelompok Roy Suryo CS, maka Polda Metro Jaya merilis adanya gelar perkara ini. Itu ya. Terus apa isinya gelar perkara? Gelar perkara ini semacam uji proses penyelidikan, uji proses penyidikan, uji proses penetapan tersangka, sudah benar apa belum yang dilakukan oleh penyidik. Jadi setengah kayak nggak percaya gitulah kira-kira. Nah kalau ngeladenin itu semua harus dirilis, orang nggak jadi kerja, Gri. Karena apa? Semua orang kan nggak dipercaya sama kelompok ini, Iya juga sih. Bareskrim nggak percaya, Polda Metro Jaya nggak dipercaya, Komnas HAM nggak dipercaya, UGM nggak dipercaya semua. Lah terus ngapain dirilis? Ya supaya nanti pada saat di belakang hari vonisnya itu seumur hidup. Prosesnya udah dilaksanakan dengan benar. Enggak kali Gri, kan maksimum 12 tahun. Iya, maksudku kalau dapat nanti vonisnya maksimal sesuai dengan tuntutannya dan tuntutannya juga maksimal, kan lumayan tuh 12 tahun. Setidak-tidaknya kelompok-kelompok ini nanti tidak akan berisik lagi di negara ini selama 2 periode pilpres. Maksud lu biar lu gampang menangnya gitu, Gri. Jangan ditebak dong, itu kan bagian dari strategi. Masuk dulu 12 tahun jeger. Denda 12 miliar modiar. Nah, kalau seperti itu kondisinya nanti dan vonisnya seperti itu, nah ini kan keren. Setidak-tidaknya 2 periode pemilu nggak ada mereka-mereka ini. Aman negara ini rasanya. Karena yang berisik terus ya manusia-manusia ini. Enggak, Gri. Ya. Roy Suryo dan kelompoknya ini hanya remahan-remahan, Gri. Yang sebenarnya kalaupun ini ya nggak ada artinya juga, Gri. Karena ada sosok yang lebih besar semuanya di balik peristiwa ini. Ini loh, Gri. Oh, artinya mantan presiden sebelumnya yang membackingi ini supaya mati duluan gitu. Gua nggak ngomong gitu, lo yang ngomong. Nah, selama itu masih ada di dunia ini, kayaknya karakter ini yang tidak baik untuk Indonesia. Karakter ini yang tidak baik untuk kemajuan bangsa ini. Dan rasanya kalau masih ada, Indonesia tidak akan bisa bergerak maju, akan seperti ini terus. Gitu loh. Wis keren Gri analisanya. Ya iyalah. Coba bayangkan kalau kemudian dia kalah, ganggu-ganggu lagi, kalah nanti ganggu-ganggu lagi, ngerecokin terus pemerintahan yang mau bekerja dengan baik. Kan mau kapan Indonesia maju? Nggak maju-maju. Maka itulah ya, sistem demokrasi itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada loh. Negara-negara yang hancur karena demokrasinya berlebihan, ada. Jangan sampai kita menjurus ke arah sana. Kan ini demokrasi kita sudah berlebihan. Udah kelewat batas. Orang sudah seenak jidatnya
mencaci maki, menghina, memfitnah, nggak ada batasan. Luar biasa, lama-lama terjadi perpecahan. Kalau sudah perpecahan, disintegrasi. Kalau disintegrasi, bubar negara ini. Demokrasi ada baiknya, ada jeleknya. Mungkin justru malah banyak jeleknya. Itu, apalagi kalau sudah demokrasi, bebas yang tidak ada batas. Hari ini, tanda-tandanya sudah mulai terjadi. Gri, jangan bahas ke situ, Gri. Kembali lagi ke Roy Suryo, Gri. Gri, tahapannya apa lagi, Gri? Kalau sudah gelar perkara khusus ini, Gri. Ya, karena ini mengabulkan permintaan Roy Suryo CS, maka tahapan selanjutnya ya mudah-mudahan cepat P21. Nggak ditahan, Gri. Udah terserah. Mau ditahan mau nggak P21. Limpahkan seluruh barang bukti dan saksi ke kejaksaan. Supaya cepat-cepat dilakukan gelar penuntutan di pengadilan. Udah jenuh masyarakat. Gri, ini kan manusia-manusia ini kan kalaupun sudah divonis juga nggak akan berhenti masalahnya. Iya, sepanjang ada sosok besar yang disebut oleh Pak Jokowi itu masih bercokol di negara ini. Sepanjang mereka masih bercokol, maka negara ini nggak akan aman, nggak akan damai. Karena apa? Nafsu birahi kuasanya luar biasa dan cara serta jalan apapun dia tempuh. Ini kan bahaya negara macam kayak gini nih. Ya, kalau Roy Suryo Rismon itu mau remahan-remahan yang sebenarnya wayang yang digerakkan oleh seorang dalang. Ya nggak ada arti apa-apa sebenarnya. Mau masuk penjara pun, ya istilahnya mereka hanya seperti wayang yang disimpan dalam kotak penyimpanan wayang. Dalangnya masih tetap ada, dalangnya masih tetap hidup, dalangnya masih terus akan menggerakkan pakai wayang lain. Jahat ya Gri, luar biasa jahatnya. Siapa Gri dalangnya Gri? Ada pokoknya. Saya nggak kasih tahu lah. Oh, nanti seneng kamu. Ada, dalangnya ada. Ini loh yang berbahaya, ya. Makanya kalau kemudian target mereka kelompok-kelompok Roy Suryo CS ini vonis dan masuk penjara, mau menghentikan langkah seorang dalang? Enggak. Karena nafsu birahi, nafsu kuasanya nanti di 2029. Hari ini mereka sudah mulai bergerak. Kok jauh-jauh hari udah bergerak? Iya. Karena hari ini dia sudah memprediksi kalau ini terus berjalan situasinya seperti ini, sudah dipastikan mereka nggak dapat kesempatan apapun berkuasa di negara ini. Kecuali hanya menjadi bagian ya menteri lah. Tapi mereka kan nggak terima mau jadi menteri doang. Pengennya jadi presiden toh? Ya, pengennya jadi presiden. Karena itulah nafsu itu sudah mulai ya. Makanya nafsu itu hari ini sudah mulai tengil. Nih udah mulai tengil kayak gini nih. Nah, harusnya kan ya masih jauh 2029 ya beginilah. Tenang-tenang gitu. Hari ini tuh nafsu mereka sudah langsung twing. Coba bayangkan. Hari ini sampai 2029 pemilu ya berdiri tegak begini terus kan capek nggak kira-kira? Nafsu mereka itu nggak hanya sekedar seperti ini ya, nafsu mereka itu udah twing jelang 2029 tuh. Bayangkan coba, wah lama banget Gri. Yaudah makanya. Karena sudah tidak bisa melihat potensi hari ini, dia sudah merasa kesempatan itu tertutup. Kenapa? Tertutup oleh prestasi Gibran hari ini yang dekat sekali dengan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Apa nggak ketutup kesempatannya? Ketutup. Dan mereka nggak mau hanya sekedar diajak Gibran presiden, misalnya ada kesempatan presiden. Kemudian mereka wakil presiden nggak mau, mereka maunya jadi presiden. Itu pun terjadi nanti setelah 2034
Kok begitu? Ya iya, sampai 2029 ini nanti periode Prabowo Gibran sampai 2034. Nah, dari sana baru nanti kita berperang lagi. Serius, Gri? Ya coba aja nanti kita simak, kita lihat. Makanya, oleh karena itu, hari ini, walaupun Presiden ke-7 Joko Widodo sudah tidak menjabat sebagai presiden, mereka tahu pamornya cukup kuat, ya sudah tidak berdinas dimanapun, elektabilitasnya masih 83% disukai oleh masyarakat. Mereka nggak ada lagi peluang. Mantan presiden mana yang sudah tidak berkuasa, sudah tidak menjabat, elektabilitasnya tetap tinggi, ditambah Gibran kepuasan masyarakat atas kinerjanya 72%. Artinya apa? Ini kan mereka ketutup. Udah ketutup. Kalian mau ngapain juga udah mencret aja udah. Tadi tengil, sekarang mencret, nanti apalagi? Ya, kondisi seperti itu nggak bisa dibuat-buat. Kondisi seperti itu adalah alamiah, original, karakter dan watak kalian dalam bekerja sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Kalau kemudian yang saya bahas ini adalah mantan presiden sebelumnya, ya karena track record kalian pada saat menjadi presiden kala itu tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat. Misalnya, pembangunan mangkrak di mana-mana, uang habis di korupsi, misalnya jual Indosat, misalnya. Nah, kayak gitu-gituan kan. Masyarakat itu inget terus apa yang kalian lakukan, apa yang kalian torehkan di negara ini. Ya. Walaupun Pak Jokowi difitnah terus yang katanya korupsi nomor 3 sedunia versi OCRP dan itu terus-terusan didengungkan, ya nggak akan mempan karena nggak ada buktinya, nggak ada faktanya, dan itu adalah ulah para pembenci, provokator, dan penebar fitnah belaka. Justru ketika itu ditiupkan, yang terjadi Jokowi makin disukai, Jokowi makin disegani, Jokowi makin dicintai oleh masyarakatnya. Nah, itu kemudian berimbas ke Gibran. Gibran dalam bekerja juga tidak yang sok. Masuk lu siapa, Gri? Ya tebak aja sendiri tuh. Anaknya siapa itu? Gibran kan yang gak kayak gitu. Kunjungin banjir, ambil sepatu boot, pakai, turun. Turun ke masyarakat, dialog dengan masyarakat. Nggak perlu yang protokol, nggak perlu yang terus dandan, terus sepanjang kedinasannya. Wah, apa maksudnya itu? Apa maksudnya kayak begitu-gituan? Artinya apa? Kalau hari ini di tengah-tengah masyarakat kita ya terjadi gelombang dukungan ke Pak Jokowi dan Gibran hari ini, itu bukan serta-merta, itu adalah hasil kinerja mereka, nggak dibuat-buat, ya, nggak kayak kalian, ya mau buat-buat terus. Nanti kalau kalian masih sok-sokan, sok stil gitu, sok ganteng gitu, ya kerjanya ya nggak kelihatan prestasinya, ntar gua bikin video di Candi Hambalang loh. Sumpah. Nanti gua bikin video di Candi Hambalang, gua siaran di sana, mati kalian, tambah mati lagi nanti. Ya. Makanya jangan sok-sokan ikut-ikutan berkomentar, ikut-ikutan miring perihal tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Jangan ikut-ikutan. Wong ini operasi politik kok, ini bukan masalah ijazah palsu atau asli kok. Wong ini bukan masalah menegakkan kebenaran, jauh dari itu. Ini adalah operasi politik. Ini adalah digerakkan orang-orang politik karena syahwat politik. Sampai di sini paham ya? Kita masyarakat jangan sampai terjebak oleh nafsu birahi politik mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Kompol Agri Fanani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.